Pernah lihat kaleng warna-warna ini seliweran di media sosial? Kelihatannya sih seru ya, kayak permen. Tapi, jangan salah, di balik warna yang ceria ini ada bahaya yang benar-benar bisa mematikan. Yuk, kita bongkar bareng-bareng, apa sih sebenarnya isi kaleng ini, dan kenapa ini jadi masalah yang serius banget? Nah, ini dia nih barangnya. Banyak yang nyebutnya gas tawa. Aslinya, ini tuh buat bikin whipped cream loh, buat kue. Tapi sekarang banyak disalahgunain, dan akibatnya bisa fatal. Pertanyaannya, gimana ceritanya barang buat dapur bisa jadi mematikan? Oke, kita mulai dari awal ya. Sebenarnya apa sih benda ini? Kok bisa tiba-tiba viral dan bikin banyak orang jadi cemas? Oke, secara ilmiah namanya itu nitrous oxide atau N2O, tapi kita mungkin lebih kenal sebagai gas tawa atau happy gas. Lucunya, gas ini punya dua fungsi legal yang jauh banget bedanya. Satu, buat bikin whipped cream di kafe-kafe. Dua, dipakai dokter gigi sebagai bius ringan. Jauh banget kan? Nah, disinilah letak masalahnya. Kontrasnya itu gila banget kan? Di satu sisi, ini alat buat bikin dessert. Tapi di sisi lain, ini disalahgunain jadi barang berbahaya buat dihirup. Biasanya lewat balon, cuma buat dapetin sensasi nge-fly sesaat. Terus kok bisa jadi ngetren? Nah, ini dia jawabannya. Marketing yang pinter banget. Coba deh lihat kemasannya. Dibikin cerah, warna-warni, kayak permen. Malah ada pilihan rasa buah segala. Karena dijual bebas sebagai produk kuliner, orang jadi mikir, ah aman lah. Padahal, justru disitulah jebakannya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling krusial. Kita bakal bedah sains di baliknya. Gimana caranya gas yang kelihatannya sepele ini bisa menyerang tubuh kita lewat dua cara yang, jujur aja, ngeri banget. Ini tolong banget dicatat. Ini poin kuncinya. Udara yang kita hirup itu isinya sekitar 21% oksigen. Gas ini 0% oksigen. Jadi waktu seseorang sengaja menghirup gas ini, mereka itu sama sekali nggak napas. Mereka lagi maksa paru-paru mereka diisi gas murni, bukan udara yang bikin kita hidup. Oke, mekanisme serangan pertama. Ini cepet banget, kayak maling. Begitu gasnya dihirup, N2O ini langsung membanjiri paru-paru dan nendang oksigen keluar. Nggak ada tempat lagi buat oksigen. Kondisi ini namanya hipoksia. Artinya, otak kita kelaparan oksigen. Akibatnya bisa pusing, pingsan, dan di kasus terburuk, kematian mendadak. Benar-benar secepat itu. Kalau yang pertama tadi kayak perampokan, serangan kedua ini lebih mirip sabotase diam-diam, jauh lebih licik. Jadi, gas ini masuk ke aliran darah dan langsung mematikan vitamin B12 di tubuh kita. Kenapa ini bahaya? Karena vitamin B12 itu ibarat isolasi kabel buat sistem saraf kita. Tanpa B12, pelindung saraf ini yang namanya selubung mielin mulai rusak. Kebayangkan, kabel yang isolasinya rusak, korslet di mana-mana. Nah, korsleting saraf tadi itu akibatnya gimana? Konsekuensinya beneran mengerikan. Bisa mulai dari yang kedengerannya sepele, kayak kesemutan, sampai kelumpuhan permanen yang bakal mengubah hidup seseorang selamanya. Coba kita lihat rinciannya ya. Efek jangka pendek yang dicari orang, rasa high atau euforia, itu cuma bertahan beberapa menit, sebentar banget. Tapi coba lihat harga yang harus dibayar untuk jangka panjangnya. Kekurangan vitamin B12 parah, kerusakan saraf permanen, mati rasa, susah jalan, bahkan sampai lumpuh total. Benar-benar nggak sepadan. Dan ini bukan cuma teori, ini kisah nyata yang bikin merinding. Ada seorang korban yang diceritakan oleh kakaknya, Kathleen Dayel. Adiknya ini sampai lumpuh. Dia kehilangan kemampuan buat jalan, bahkan nggak bisa ngontrol buang air. Tapi, kecanduan psikologisnya itu kuat banget, dia tetap aja terus pakai. Ini nunjukin betapa berbahayanya ketergantungan ini. Nah, ini yang jadi akar masalahnya. Kesalahpahaman terbesar, banyak banget orang yang ngeremehin bahayanya cuma karena, kan legal dijual bebas di toko kue. Gitu. Oke, biar kita luruskan ya. Just because it's legal doesn't mean it's safe. Legal sebagai alat dapur bukan berarti aman buat dihirup. Titik. Ini tuh zat psikoaktif, artinya dia bisa ngubah cara kerja otak kita. Kalau disalahgunakan, resikonya nyata dan bahaya banget. Dan jangan anggap ini masalah sepele, ini udah jadi krisis global. Lihat aja datanya, di Amerika Serikat aja, angka kematian gara-gara keracunan nitrous oxide naik 110% cuma dalam 4 tahun, dari 2019 ke 2023. Naik lebih dari 2 kali lipat. Ini udah lampu merah, bener-bener alarm bahaya. Oke, jadi apa aja nih yang perlu kita ingat dari semua ini? Pertama, rasa high-nya itu cuma beberapa menit, tapi kerusakan sarafnya bisa seumur hidup.
Kedua, ini emang nggak bikin nagih secara fisik kayak heroin, tapi kecanduan psikologisnya itu kuat banget, susah lepasnya. Ketiga, dan ini penting banget, jangan pernah campur gas ini sama alkohol atau obat-obatan lain. Risikonya bisa langsung fatal. Dan yang terakhir, saking berbahayanya, negara kayak Inggris aja udah melarang total penggunaan gas ini buat rekreasi. Jadi kita tutup dengan satu pertanyaan simpel. Euforia sesaat dipertaruhkan dengan risiko kerusakan permanen seumur hidup. Setelah tahu semua faktanya, setelah lihat semua bahayanya, apakah itu sepadan? Saya rasa kita semua udah tahu jawabannya.